Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dalam acara diskusi dan buka bersama Partai Negoro. Tentu kalau Partai Negoro yang mengadakan buka bersama, bukan hanya takjil yang kita buka, tapi mungkin kotak Pandora yang kita buka. Namanya Undang-Undang TNI yang sedang direvisi dan sedang hangat diperbincangkan di seluruh lini sosial media. Bapak Ibu sekalian, Partai Negoro, tapi sebelumnya kita buka dulu ya dengan membaca basmalah dan mungkin berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, Partai Negoro. Saya di sini perkenalkan dulu, nama saya Ali Purnomo, Sekjen Partai Negoro dan tuan rumah dalam kegiatan hari ini. Partai Negoro atau Partai Nasional Gotong Royong adalah partai yang paling konsisten untuk bicara 3 hal. Adili Jokowi, setuju? Tangkap oligarki, setuju? Lawan korupsi, setuju? Jadi kalau saudara-saudara sekalian sudah setuju dengan 3 agenda nasional Partai Negoro tersebut, kami menganggap bahwa saudara-saudara sekalian sudah merupakan anggota Partai Negoro. Jadi jika kita panggil Partai Negoro, maka bayangkanlah ada 3 tuntutan yang menjadi prioritas kita tadi, yaitu apa tadi? Adili Jokowi, tangkap dan adili Jokowi. Adili Jokowi, tangkap oligarki, lawan korupsi. Setuju? Kalau setuju semua berdiri. Sama ganang apa? Kalau saya bilang Partai Negoro, jawabnya adalah adili Jokowi, tangkap oligarki, lawan korupsi. Kita coba dulu. Partai Negoro, lawan korupsi. Ya, ini karena korupsi ini agak berat, jadi ngelawannya agak lupa, banyak yang lupa. Termasuk pejabat di KPK, kejaksaan juga banyak yang lupa dengan korupsi. Oke, Partai Negoro. Oke, gini. Adili Jokowi, tangkap oligarki, lawan korupsi. Sekali lagi, Partai Negoro, adili Jokowi, tangkap, lawan. Oke, kita atur semua. Jadi warga kita Partai Negoro berasal dari latar belakang apapun dan siapapun, meskipun dia akademisi, meskipun dia anggota partai politik lain, meskipun dia tentara, meskipun dia polisi, meskipun dia pedagang, meskipun dia rakyat jelata, meskipun dia wartawan, kalau dalam hatinya ada 3 tuntutan tersebut, maka dia warga Partai Negoro yang harus kita bela bersama. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini masih puasa, sambil menunggu buka puasa betul-betul bisa kita buka, maka izinkan saya membawakan acara pada hari ini dengan terminologi dari puasa. Kita mulai tadi pagi sebelum puasa adalah sahur. Oke, bisa tenang ibu-ibu, duduk di tempatnya masing-masing. Oke, bisa duduk, cari tempat yang kosong.
Diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, akan menghadirkan. Oke, yang nggak bisa diam silahkan keluar. Mau berdialog ada di luar. Gantian. Oke? Bisa? Oke. Cek. Sabotase. Halo. Cek. Oke. Hari ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas. Jadi mohon disimak dengan baik. Yang pertama nanti ada Bang Ishak Rafiq. Berdiri, Bang. Beliau dari Dr. Ishak Rafiq. Beliau adalah Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Nanti kita kasih bicara. Ada juga hadir di tengah kita yang kedua adalah Bapak Bung Slamet Ginting, pakar politik dan militer dari Universitas Nasional. Ya, sama-sama nasional kan, Partai Nasional Gotong Royong sama Universitas Nasional. Dan berikutnya juga narasumber kita adalah Profesor Margarito Kamis. Kamis tapi simbolnya kumis. Ya. Beliau pakar hukum tata negara. Jadi kita akan bedah dari berbagai sudut. Tapi sebelum kita masuk kepada materi yang asik-asik tersebut, sebelum puasa kita sahur, maka kita mulai dengan materi namanya sahur, yaitu sepatah harapan untuk revisi yang akan disampaikan oleh kritikus politik Faisal Assegaf. Hah? Langsung ke depan. Oke? Para narasumber boleh langsung ke depan. Saya dong beritanya. Iya. Silakan, Pak Isa. Ya, bahaya di segmen Partai Negoro ini. Sebenarnya acara ini cair saja, bukan Partai Negoro. Tapi kita beri apresiasi buat kawan-kawan. Selamat datang Bang Ishak Rafiq, Bang Slamet Ginting, Pak Margarito. Ya, sejak tanggal 14 Oktober 2024 kita mengadakan acara di sini dalam jumlah yang begitu besar, dan hari ini pada tanggal 18 Maret 2025 sudah kita mulai. Sebenarnya Bang, kita udah batasi peserta itu cuma undangan 25, tapi mungkin ada partisipasi yang muncul secara natural sehingga kita senang sekali. Kita terpaksa harus tambah jumlah makanan buka puasa. Ini acara murni menghadirkan para tokoh intelektual, Pak Margarito, Mas Ginting, dan Bang Dr. Ishak Rafiq. Itu dalam rangka, halo, itu siapa bicara bareng? Itu relawan dari mana? Itu biasanya suka begitu. Kalau ini tolong buat forum diskusi ya. Nah, memang murni menghadirkan para pembicara kita di tengah perdebatan pro kontra revisi Undang-Undang TNI. Tapi panggung ini memang diberikan seluasnya untuk berinteraksi dan menyampaikan pendapat sebebasnya. Tapi boleh diizinkan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini harus ada satu perimbangan sehingga tidak terkesan pro kontra revisi Undang-Undang TNI dibaca atas nama supremasi sipil. Etimologi atau lebih khusus terminologi supremasi sipil ini harus dibedah secara dalam, karena ada semacam kasta. Yang dimaksud sipil itu lebih tinggi, sementara mereka yang bersenjata itu kasta yang paling rendah. Kalau saya tangkap seperti itu. Dan kemudian ada juga satu gelombang propaganda politik yang dibuat oleh kelompok yang menamakan diri koalisi sipil, kemudian melakukan propaganda yang saya dan publik secara kita kehilangan orientasi, kehilangan apa sih sebenarnya dibahas di DPR ini, soal pasal-pasal atau soal sentimen sipil dan militer. Seolah ada peperangan, ada satu kebencian yang diarahkan kepada
satu institusi. Yang kemarin gerakan membenci polisi dengan menyebut mereka partai coklat, sekarang ada muncul lagi nih satu gerakan baru yang dialamatkan kepada institusi, yaitu TNI dengan partai hijau. Nah, nanti besok lembaga mana lagi yang mau diruntuhkan atas nama supremasi sipil. Jadi lama-lama kita pikir supremasi sipil ini bukan satu kesadaran berbangsa yang elegan, hikmat, kebijaksanaan, tapi ini satu kekuatan yang dipakai, digunakan, dan menganggap semua yang non sipil itu kasta rendah, yang sipil kasta tinggi. Nah, kita ingin dibenahi. Apa benar ruang negara itu ada diskriminasi, ada dikotomi. Jadi itu poinnya. Kedua, rakyat ini membelanjakan uangnya untuk membiayai polisi, tentara, dan lain-lain. Apa produk yang kita berikan dalam bentuk partisipasi pajak itu? Kalau dia dihinakan, apakah sebagai pemilik pajak itu membiarkan hal itu terjadi? Itu juga masalah, ya kan? Ada segelintir orang menamakan pro HAM, pro demokrasi sipil, dan kemudian bertindak semena-mena. Di forum ini mohon ada perimbangan. Kita mengapresiasi sikap kritis dari seluruh elemen bangsa dalam rangka menjaga lembaga-lembaga negara berada pada posisi penegakan konstitusi dan taat kepada aturan. Tetapi kalau sudah memasuki orbit politik dalam perdebatan revisi undang-undang TNI ini, menurut saya maka semua orang akan mengambil posisi yang akan saling berhadapan. Saya atas nama Kritikus Politik mengajak kawan-kawan, mari kita menyimak, mari kita mendengar, dan forum ini dibuka, biarkan diskusi mengalir sampai buka puasa tiba. Ibu-ibu yang nanti cerewet-cerewet itu saya suruh foto satu-satu. Jangan-jangan itu yang dimaksud apa, orang-orang titipan dari LSM pro oligarki. Ya kan? Karena di sini jelas tadi Pak Ali bilang kita komunitas yang konsisten, ingin menegakkan keadilan dengan meminta Jokowi harus dibawa ke pengadilan, konsisten melawan oligarki, dan konsisten melawan koruptor kakak. Jadi kalau masih di forum ini, ciri pejuang itu diam, menyimak, dan tolong kita timba ilmu pengetahuan dari 3 narasumber. Setuju nggak? Oke. Ruang diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kritikus Politik Faisal Assegaf. Kalau di kanal agak panjang dikit, di sini singkat-singkat. Baik, ada pantun buat teman-teman. Tentara bajunya lorek-lorek. Masyarakat sipil cukup pakai baju batik. Mari kita baku korek agar revisi Undang-Undang TNI memberikan hasil yang terbaik. Jadi kalau tadi sudah sahur, sepatah harapan untuk revisi, sekarang kita akan minta para narasumber memberikan kultum. Kultum adalah kuliti 7 menit. Kita akan kuliti tentang RUU TNI dari berbagai sudut pandang yang sudah hadir di sebelah kanan saya. Bang Isa Rafiq akan memulai dari masa depan institut. Bagaimana dia melihat masyarakat sipil di Indonesia saat ini, hubungannya dengan militer di Indonesia, dengan situasi ekonomi politik. Beliau belajar S2 ekonomi politik di Belanda. Beliau juga S3-nya tentang perfilman. Karena itu kita akan melihat adegan per adegan, scene by scene, seperti apa proses sipil dan militer ini melakukan satu interaksi, seberapa dramatis, seberapa kecurigaan, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita berikan kuliti 7 menit untuk Bang Isa Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Alif sudah memperkenalkan saya. Saya Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Saya sudah bikin 130 video mengenai bagaimana harusnya negara ini dikelola. Dari mulai yang ringan-ringan sampai urusan PSN.
sudah saya kuliti lumayan 10 menitan lah, 10 menitan di Future Channel. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Yang mencegahnya itu miring. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah revolusi sosial itu yang mau dicegah. Nah, kita memasuki satu babak baru dalam kehidupan bernegara, yaitu revisi Undang-Undang TNI, dan masyarakat sipil rupanya agak gemetar melihat ini. Padahal sipil dan militer sama-sama Indonesia, sama-sama punya kemungkinan gagal dan sama-sama punya kemungkinan sukses, sama-sama punya kemungkinan menjadi diktator dan sama-sama punya kemungkinan menjadi pemerintah yang baik yang membawa kemakmuran. Ini sama-sama. Sejak reformasi kita melihat memang supremasi sipil dominan ya, 27 tahun. Ada jeda 10 tahun zaman SBY. Kalau kita anggap itu sebagai TNI, ya. Tapi SBY sudah tampil sebagai TNI yang purnawirawan, artinya yang sudah jadi sipil. Nah, kita lihat yang terakhir aja ya, masa Jokowi 10 tahun. Nah, kita bisa melihat Jokowi ini mewakili militer atau sipil ya? Sipil. Nah, saya tadi bilang ada kemungkinan dua ya, sama-sama bisa menjadi diktator, sama-sama bisa menjadi baik. Nah, pada saat Jokowi mulai pemerintahannya, ya, dia dilantik pada 20 Oktober 2014. Tahun itu juga ya, pada bulan November, 15 November itu hari lahir saya. Itu Jokowi menaikkan harga BBM 2.000 per liter. Artinya apa? Pada saat itu kalau Anda tahu bahwa harga minyak dunia itu cuma 40 US dollar per barel. Satu barel itu 416 liter. Ya, satu barel itu segitu. Jadi pada saat itu ada aturan. Kita punya aturan bahwa tidak boleh menaikkan harga BBM di dalam negeri kalau harga BBM dunia, harga minyak dunia tidak mencapai 115, tidak melampaui 115 US dollar per US. Pada saat itu cuma 40. Jokowi menaikkannya dan rakyat kalang kabut, tapi Jokowi berhasil. Jalan aja itu. Padahal kenaikan 2.000 per liter itu ya, itu membuat orang pertama yang mendapat hukuman ada rakyatnya sendiri yang memilih dia sebagai presiden rakyat. Dihukum langsung dengan kenaikan BBM yang mengerikan ya, dengan pertimbangan, bukan tidak ada pertimbangannya. Kenaikan harga BBM ini akan menghasilkan ya, selisih harganya, harga lama dan harga baru akan menghasilkan 120 triliun kelebihan. 120 triliun ini, 20 triliun akan dipakai untuk bikin kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Harapan, kartu Indonesia Cemas dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya semua kartu-kartu itu dibikin dengan 20 triliun dana. Sisanya yang 100 triliun menjadi dana yang bebas, bisa dipakai apa saja. Dan pada saat itu memang dibutuhkan, dan pemerintah baru memang butuh dana segar, dan dia punya langsung di situ 100. Dalam perhitungan misalnya perdagangan mebel misalnya ya, kalau kita punya barang harganya 40 juta, kemudian satu set mebel 40 juta, kemudian kita naikkan harganya menjadi 60 juta, maka kelebihannya yang 20 juta itu menjadi milik kita, keuntungan murni. Tapi dalam urusan
negara dalam urusan BBM, BBM menyangkut hajat hidup orang banyak dan akan mempengaruhi harga-harga lain dan akan mempengaruhi biaya hidup bangsa. Dan inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi yang 100 triliun yang dimiliki pemerintah dari hasil selisih harga itu. Selisih harga ini dianggap dalam ilmu ekonomi sebagai ilusi, money illusion. Jadi yang 100 triliun itu adalah sebuah ilusi saja. Dananya mungkin tidak akan didapat, mungkin akan jadi minus. Nah, kita lihat perhitungannya begini. Ketika BBM naik ya 2.000 per liter semua jenis, maka inflasi naik 7%. Artinya apa? Yang 100 triliun itu terhadap barang nilainya berkurang 7 triliun. Artinya tinggal 93 triliun. Kemudian apalagi yang terjadi? Ada anggaran belanja negara APBN kita waktu itu 2000 triliun, 2009 triliun. 1000 triliun akan dipakai untuk belanja barang. Untuk belanja barang ini 1000 triliun itu nilainya berkurang 7% terhadap barang. Artinya apa? Artinya sudah berkurang lagi 70 triliun dari 100 triliun yang didapat. Jadi sudah berkurang 77 triliun, sisa 23 triliun. Kemudian apa yang terjadi? Akibat kenaikan BBM ini, harga-harga naik, transportasi naik, pengiriman barang naik, semuanya naik. Kemudian apa yang terjadi? Mati suri, ya begini, bukan cuma mati suri, tapi karamlah sektor real kita, UMKM dan segala macam semuanya mati dan perusahaan-perusahaan mulai tidak bisa membayar pajak. Apa yang terjadi kemudian? Pajak yang pada zaman SBY terakhir itu 1.400 triliun, setelah kenaikan BBM di zaman Jokowi 1 tahun saja, itu yang didapat dari pajak kurang dari 1.000 triliun. Artinya sudah 477 triliun berkurang harta negara ini akibat kenaikan BBM yang menginginkan 100 triliun. Berkurangnya lebih banyak, minusnya lebih banyak. Akibatnya apa? Kita harus membiayai pembangunan ini lebih banyak dengan utang. Dan disinilah jebakan itu. Akhirnya Jokowi mulai meminjam makin banyak. Pada zaman SBY, SBY meninggalkan kita dengan angka pertumbuhan 6,2%. Kurs dolar 9.500. Ya. Kemudian kita punya penghasilan dari pajak 1.400 itu. Ini yang diwariskan kepada Jokowi. Jadi kalau Jokowi tidak melakukan hal-hal blunder seperti itu, dari 6,2 itu bisa langsung naik, bisa menjadi 7, 8 dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi kemudian anjlok, pertumbuhan cuma 4%. Dan kita harus berutang lagi sehingga pada zaman SBY yang cuma 2.400 triliun utang negara itu, pada zaman Jokowi 10 tahun sudah mencapai mendekati 10.000 triliun. Kalau utang BUMN ikut dihitung sudah mencapai 10 triliun lebih, 12 triliun lebih. Dan ini membuat kita kesulitan dana pembangunan. Sehingga pada zaman Prabowo awal ini baru memulai kekuasaannya, ada 804 triliun utang Jokowi yang jatuh tempo di tahun pertama Prabowo. Bunganya hampir 500 triliun. Jadi 1.352,1 triliun habis untuk bayar utang dari anggaran negara yang cuma 3.600 sekian. Ya. Itu 3.600 ini sudah berkurang hampir sepertiganya untuk bayar utang. Nah, inilah yang membuat kita kesulitan. Dan ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan pertama oleh seorang sipil Jokowi, melanggar peraturan itu yang tidak boleh menaikkan, dan akibatnya jatuh ekonomi ini sampai sekarang.
Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusinya itu utangnya jangan dihitung, Pak. Jadi nggak berasa kan? Nggak berasa punya utang. Oke, itu tadi bagaimana perilaku satu masyarakat sipil yang kalau salah sama bahayanya. Karena yang menanggung bukan hanya tadi Bang Isa katakan pemilih Jokowi, bukan hanya pemilihnya juga, oposisinya Jokowi juga menanggung beban. Semua rakyat Indonesia menanggung beban. Nah, karena itu kita ingin melihat lebih jauh perkembangan apakah kegagalan sipil itu berpengaruh terhadap semacam ada kerinduan. Kan dari dulu misalnya ada periode zaman Soekarno sipil, kan? Lalu kemudian ada kerinduan muncul Soeharto pemimpin. Soeharto kemudian diganti Habibie, Megawati, Gus Dur dianggap juga sipil seperti itu kondisinya. Lalu muncul kerinduan SBY, lalu diganti Jokowi juga dengan kondisi seperti ini. Lalu muncullah Prabowo, meskipun itu mungkin setengahnya ada Jokowi. Nah, kita ingin melihat pandangan dari pakar politik dan militer, apalagi dikaitkan dengan revisi. Banyak yang curiga revisi ini mengandung muatan menuju trifungsi, karena Pak Panglima TNI mengatakan multifungsi. Beda nggak nih sebenarnya, Bang? Terima kasih. Kita berikan kuliti 7 menit. Baik. Saya berjalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya menaruh hormat terhadap teman-teman yang mengkritisi revisi Undang-Undang TNI, dan dengan tudingan-tudingan kita akan kembali ke duifungsi. Sayangnya banyak yang belum paham apa itu duifungsi ABRI. Karena itu saya harus jelaskan terlebih dahulu supaya kita sama nih frekuensi dan gelombang. Tadi disebutkan selama begitu Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisinya itu tidak stabil. Terjadi instabilitas politik, baik yang dilakukan oleh partai-partai politik dan juga oleh pemberontak-pemberontak. Jadi pada saat Indonesia harus menghadapi agresi militer pertama dan kedua Belanda, tiba-tiba kita seperti ditusuk dari belakang, muncul yang namanya peristiwa PKI Madiun. Lalu di situ juga pada waktu yang hampir bersamaan muncul DITI yang menginginkan negara Islam Indonesia. 2 kali ditusuk pada saat kita sedang menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Karena itu teman-teman, situasi ini berlanjut. Ada pergolakan atau pemberontakan Kahar Muzakar. DITI juga langsung ada di Aceh. Juga ada angkatan perang Ratu Adil dan segala macam. Situasi tidak stabil. Karena itulah Presiden Soekarno dia membuat sebuah kesimpulan. Ini salah satu faktor yang membuat terjadinya instabilitas politik adalah partai politik. Partai politik dianggap salah satu atau salah dua, salah tiga yang menjadi biang kerok karena terlibat juga dalam pemberontakan itu. Tadi ada PKI Madiun, ada PKI di situ, ada DITI, ada unsur partai atau organisasi Islam di situ, dan lain-lain. Nah, karena itu teman-teman, situasi tidak menguntungkan ini membuat Presiden Soekarno membuat Dewan Nasional. Dewan Nasional inilah yang pertama kali menghadirkan militer di dalam politik. Jadi per 1 Juli tahun 1957 dibentuk Dewan Nasional. Lalu Dewan Nasional itu umurnya hanya 2 tahun, sampai Juli 59 muncul dekret presiden. Nah,
pada saat dekret presiden itu juga, maka pemerintah membuat yang namanya Front Nasional. Lagi-lagi Presiden Soekarno melibatkan militer. Karena nggak bisa nih partai politik aja nih. Ini berunding, nggak pernah ada keputusan. Dia membutuhkan militer untuk menopang program-program nasionalnya. Termasuk pada saat itu sudah dicanangkan kita harus merebut Irian Barat. Bersamaan dengan itu, sebelum dekret presiden, Jenderal Nasution membuat pidato yang berapi-api pada tanggal 12 November 1958 di Akademi Militer. Dia mengatakan begini, kita tidak ingin berpolitik seperti di negara-negara Afrika di mana militer itu mendominasi negara. Tapi kita juga tidak ingin seperti di negara-negara barat, militer hanya alat mati bagi pemerintahan. Disitulah kemudian disebut adalah front lebar. Pidato Ahmad Nasution itu disebut front lebar. Kemudian diterjemahkan oleh Profesor Djoko Sutono sebagai jalan tengah. Jalan tengah inilah yang kemudian nantinya diterjemahkan oleh Orde Baru Presiden Soeharto sebagai dui fungsi ABRI. Nah, yang disebut jalan tengah Nasution ini adalah ABRI atau TNI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Jadi bukan fungsi hankam, bukan fungsi sosial politik. Dan ini sudah dibuktikan pada waktu pemberontakan PKI Madiun. Kepala desa, lurah, camat yang terafiliasi dengan komunis diganti oleh militer. Tapi sifatnya sementara, hanya 2 tahun, setelah itu dikembalikan lagi. Sama juga di Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah, DITII, yang terpengaruh oleh negara Islam Indonesia diganti oleh militer, kemudian dikembalikan lagi setelah 2 tahun. Di era yang terbaru, mungkin Mayor Jenderal Supyadi tahu betul, pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda. Waktu daerah operasi militer, itu camat-camat diganti oleh militer. Sementara nanti dikembalikan lagi. Nah, inilah konsepnya Nasution seperti itu. Berbeda dengan konsepnya Pak Harto yang menjadi dui fungsi. Nah, dui fungsi ini, mengapa kemudian Pak Harto mengedepankan dui fungsi? Karena melihat begini, cara berpikir militer itu kan stabilitas. PKI berontak tahun 1926. 20 tahun berikutnya berontak lagi tahun 1948. Dalam waktu 1948 ke pemilu 1955, 7 tahun, dia cepat sekali melakukan recovery sehingga menjadi partai politik nomor 4 terbesar di Indonesia. Setelah PNI meraih 22%, Masumi 20%, NU 18% dan PKI 16%. Maka sudah diperkirakan juga waktu itu, kalau saja pemilu terjadi pada tahun 1965, PKI akan menang. Oke? Disitulah dihitung oleh Soeharto bahwa peristiwa 426, 48, ke 55 dan ke 66 cepat sekali. Maka dia kemungkinan itu menyusup ke segala lini, baik militer, kepolisian, partai politik apapun dimasuki, organisasi-organisasi massa pun dimasuki oleh PKI. Maka bagi dia adalah ini nggak bisa. Kemungkinan PKI sudah menyusup ke semuanya, maka dia mengambil keputusan untuk dui fungsi.
untuk menjaga marwah bangsa agar Pancasila bisa dilakukan secara murni dan konsekuen. Hormat kita pada niatnya. Oke, kembali. Dalam perjalanannya kemudian setelah dari beliau berkuasa dilantik 67 sampai kemudian 80, senior-seniornya ini sudah gelisah dengan cara bekerja dui fungsinya Presiden Soeharto. Maka Jenderal Nasution, Ali Sadikin, dan lain-lain, mantan Kasal, Kasat, awalnya namanya di Forum Angkatan Darat dipimpin Jenderal Widodo. Lalu inilah embrionya petisi 50. Petisi 50 itu mengkritik antara lain udah kebablasan nih Presiden Soeharto. Nah, karena dikritik, gak terima lah Pak Harto. Untuk mengukuhkan dui fungsi ini, Presiden Soeharto menguatkannya menjadi Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Di situ dui fungsi sah secara undang-undang. Nah, tapi untuk menjalankannya butuh orang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang tidak lazim dalam militer. Militer kita yang dekat dengan rakyat, dipilihlah Benny Murdani, seorang intelijen. Orang intelijen nggak pas untuk menjadi pemimpin tentara karena cara berpikirnya curiga. Akhirnya betul, tahun 83 Benny Murdani menjadi Panglima ABRI. Antara lain untuk mengawasi jenderal-jenderal senior yang berada dalam petisi 50. Maka di situ kemudian terjadi yang namanya mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang gak lazim. Mau datang ke tempat resepsi pernikahan dihalang-halangi. Mau jadi saksi pernikahan dihalang-halangi. Jadi memang sudah kebablasan Pak Harto waktu itu. Dan didukung oleh rejim intelijen militer Benny Murdani yang sangat kuat itu. Nah, teman-teman, itulah yang kemudian apa arti dui fungsi? Dui artinya dua. Satu adalah fungsi pertahanan keamanan, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya orang hapuskan dui fungsi, loh berarti hapuskan juga fungsi pertahanan keamanan? Ya enggak kan? Jadi dui fungsi pertama fungsi pertahanan keamanan, yang kedua fungsi sosial politik. Fungsi kedua yang nggak boleh. Nah, dalam periode 83 ke sana itu betul-betul kemudian militer masuk hampir ke semua lini dalam pengertian gubernur di Pulau Jawa dipimpin militer semua kecuali Jogja. Sumatera Utara, Barat, Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Nah, ciri dari dui fungsi itu adalah ABRI masuk juga di dalam partai politik. Ada partai Golkar, di mana dulu ada jalur ABG, ABRI Birokrasi Golkar. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh militer aktif itu di partai politik? Kan nggak ada. Jadi itu aja udah gugur juga ya, gugur. Kemudian ABRI ada di Golkar dulu. Kemudian ABRI ada juga di parlemen. Di MPR ada 100 orang wakil dari fraksi ABRI ditunjuk, bukan dipilih. Sementara PDI waktu itu dan P3 partai selain Golkar itu untuk mendapatkan 40 kursi aja susah. Nah ini 100. Nah disitulah yang disebut supremasi militer atas sipil. Jadi pernah terjadi di Indonesia supremasi militer atas sipil, di mana militer tidak bisa diatur sipil. Dia pengendali kekuasaan negara. Kalau sekarang adanya di Myanmar,
atau rejim di Mesir, kira-kira seperti itu. Dan cita-cita negara demokrasi adalah supremasi sipil atas militer. Penting sekali supremasi ini karena sudah naluri manusia kalau sudah punya senjata tidak diawasi sewenang-wenang. Kita aja kalau bawa golok, oh gaya bener kita. Apalagi bawa senjata api. Apalagi Polri misalnya. Sudah punya senjata, punya hukum. Jadi polisi itu juga sipil, iya sipil, tapi dia sipil yang dipersenjatai. Senjatanya untuk membela diri dan untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh, karena dia bukan kombatan. Dalam Konvensi Jenewa, dia tidak boleh dibunuh karena bukan militer. Kalau mau ingin kayak militer, ya dibuat bentuk paramiliter. Brimob itu adalah paramiliter, maka tempatnya nggak cocok di kepolisian yang konvensional, beda tugas. Nah, 1 menit lagi. Oke. Bagaimana dengan undang-undang ini? Teman-teman, harus dipahami juga, undang-undang TNI ini sudah berlangsung 20-21 tahun. Karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sekarang 2025 sudah direncanakan revisinya sejak lama, sejak 2023, 2024, 2025. Nah, di dalam undang-undang itu memang sudah dinyatakan ada militer aktif boleh menempati jabatan sipil. Ada 10 lembaga, kebetulan itu terkait dengan tugas-tugas Hankam. Nah, sekarang dalam perkembangannya ada usulan 5 atau 6, yaitu BNPB. BNPB ini kebetulan lahir setelah Undang-Undang TNI lahir. Undang-Undang TNI 2004, BNPB 2008. Lalu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lahir 2010. Sebelum Undang-Undang TNI lahir, ada Bakamla juga 2014. Jadi 3 lembaga ini hampir di seluruh dunia juga boleh dimasuki sipil, boleh dimasuki militer. Kita jangan nentang-nentang semuanya karena nggak tahu gitu loh. Menentang-nentang. Sama dengan di 10 itu juga ada misalnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kamar militer. Karena ada peradilan militer, tapi harus dikunci. Jangan nantinya militernya jadi ketua Mahkamah Agung seperti era Orde Baru. Nah, sekarang ada tambahan. Kejaksaan Agung harus dikunci. Jaksa Agung Muda pidana militer. Khusus di Kejaksaan Agung saja. Jangan pula nanti boleh di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, nggak bisa gitu. Ini penting karena itu undang-undang kejaksaan. Ada Jaksa Agung Muda pidana militer, terutama untuk kasus koneksitas. Ini nih kasus yang terbaru di Lampung, 3 polisi gugur, ya. Kemudian kasus di kilometer 45 di Banten Serang, itu kan ada sipil militer. Itu bisa dijadikan peradilan koneksitas nanti, perkara-perkara koneksitas sipil militer. Belum lagi misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut itu punya penyidik kelautan. Jadi masuk di situ wajar, cuma memang harus dikunci, ya, harus dikunci. Jangan semuanya bisa diduduki untuk elitnya. Masuk situ nggak apa-apa. Misalnya dia di bawah Jaksa Agung pidana militer segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti menjadi dirut Bulog ini juga aneh bagi saya. Pertama, Bulog itu berbeda dengan Bulog era Orde Baru. Bulog era Orde Baru itu tugasnya stabilitas nasional, stabilitas harga pangan. Tapi setelah era reformasi menjadi perum.
tugasnya juga bisnis. Apa iya bisa tentara yang tidak boleh berbisnis tiba-tiba menjadi dirut Bulog yang harus ngurusin bisnis? Ini nggak tepat. Saya mencatat kebetulan ya penelitian disertasi doktor ilmu politik saya soal hubungan sipil militer penempat dalam studi kasusnya penempatan militer aktif di jabatan sipil. Jadi ini memang basis penelitian saya, data-data saya itu valid hasil penelitian. Ternyata ada, kalau yang lain civil society bilang ada 2.500-an militer aktif di jabatan sipil, enggak, justru lebih banyak, 4.317. Bahkan di Kementerian BUMN yang tidak termasuk dalam kementerian lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil ada 101. Ini keliru menurut saya, dan kita harus juga memilah. Misalnya industri yang terkait dengan industri strategis, pertahanan strategis seperti Pindad, saya nggak setuju di bawah BUMN, harus dikembalikan ke matranya. Jadi silakan Kasat menjadi komisaris di PT Pindad, Kasal jadi komisaris di PT PAL, Kasal jadi komisaris di PT Dirgantara Indonesia, karena itu adalah industri militer, bukan di bawah BUMN yang cari keuntungan. Nah kalau tentara disuruh bisnis nggak bisa. Jadi tentara harus juga tugas utamanya adalah pertahanan keamanan, menyiapkan diri untuk bertempur, berperang. Kalau tidak ada tugasnya, latihan. Bukan yang sekarang terjadi, sipil menarik-narik militer ke jabatan sipil hanya dengan modal memorandum Mabes TNI dengan Kementerian Pertanian, dengan kementerian lain-lain. Ini jelas menyalahi undang-undang. Makanya saya berteriak, jangan begini dong, gitu. Karena saya ngerti gitu. Oh ini bahan penelitian saya. Jadi tugas saya menyuarakan hal ini karena ada kejanggalan-kejanggalan, karena kita cinta terhadap TNI kita. Jangan mau dibawa lagi ke politik praktis. Jadi kalau orang bilang TNI nggak boleh berpolitik, itu juga salah. TNI boleh berpolitik, politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Selamat ginting, orang Jawa selamat. Sama artinya. Jadi menarik ya yang disampaikan, mungkin memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian bahwa RUU ini teman-teman dibahas kembali atau dilakukan satu revisi karena untuk updating kira-kira begitu. Karena banyak jabatan baru yang belum terlalu dibahas. Nah, masalahnya dalam konteks Bang Marga itu, pembahasan RUU ini juga ada beberapa peristiwa yang dicurigai gitu. Dalam ketatanegaraan ada beberapa hal yang mesti mendapat penjelasan yang viral sekitar peristiwa ini. Misalnya, posisi Mayor Teddy yang tiba-tiba naik jabatan yang menurut banyak pihak itu tidak kurang sesuai, kurang relevan, lalu dibuatkan aturan untuk melengkapi. Lalu mungkin ada bilang itu biasa saja karena ada juga yang sipil aja bisa dapat pangkat yang sama dengan Mayor Teddy, namanya Deddy Corbuzier, ya kan? Nah, kemudian juga ini persoalan pembahasannya kemudian menjadi permasalahan karena ditemukannya di dalam hotel seolah-olah tertutup, dipercepat untuk agenda tertentu. Sebenarnya bagaimana pembahasan RUU ini dalam konteks ketatanegaraan? Kita berikan kesempatan kuliti 7 menit, Bang Profesor Margarito. Baik. Nah, nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketua Umum Partai Gelora SPI, Pak Sekjen, Mas Slamet, dan Pak Haji, Senior, Pak Jenderal, hormat. Saya ini pikir Jenderal ngomong di sini, saya antusias datang. Tahu Pak Jenderal juga, saya minta maaf. Nomor 1 sudah Jenderal, nomor 2 Senior kan.
masa cendol di belakang. Jadi saya minta maaf, saya ada di sini Pak Jenderal. Apalagi Jenderal ini bicara kehidupan Jenderal gitu, TNI gitu. Baiklah ya. Begini, hal-hal tadi yang ditanyakan terakhir itu ya, bagi saya kecilan untuk isu ini. Isu yang sedang kita bicara kecilan gitu ya. Mesin TNI ini, Bos Slamet ini udah habis-habisan bicara soal itu. Gitu, ya. Jadi saya tidak akan masuk ke situ gitu. Saya ingin bicara mengenai, lebih besar dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Saya ingin mulai mengatakan begini. Apa betul Undang-Undang Dasar 1945 kita, kerangka saya ya, konstitusi. Apa Undang-Undang Dasar 1945 kita mendefinisikan supremasi dan supremasi itu? Ada nggak? Siapa di sini yang berani bilang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur secara ekspresis, verbis, supremasi ini dan supremasi itu? Katakanlah supremasi sipil dan atau supremasi militer. Ada nggak? Tidak ada. Jadi dari mana kita memperoleh term supremasi sipil dan supremasi militer atau militerisme dan atau civilization itu? Dari mana ceritanya? Undang-Undang Dasar bicara mengenai pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar bicara mengenai TNI dan Polri dan polisi. Pasal 30 setelah diubah pada tahun 2000. Undang-Undang Dasar 1945 dan telah diubah pada tahun 2000. Clear. Ada dua term. Ada pertahanan, ada keamanan. Dulu disatuin. Sekarang diubah. Pertahanan dan keamanan. Lalu ada tentara dan ada polisi. Kalau kita bandingkan, kita cek sebagai orang yang belajar konstitusi, Anda cek Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang bolak-balik kita tunjuk sebagai democratic preference untuk bicara mengenai demokrasi di dunia. Dia menjadi preferensi demokrasi untuk berbagai macam pembicaraan tentang demokrasi ini. Anda tidak menemukan penjelasan itu. Anda tidak menemukan penjelasan atau pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tentang katakanlah pendefinisian mengenai pertahanan dan pendefinisian mengenai keamanan. No way. Gak ada tuh. Ya, dari mana kita memperoleh perspektif bicara mengenai civil supremasi dan military under civil supremasi? Mana ceritanya? Dan jangan lupa ya, kalau kita mau jujur, sampai menit ini, sampai tadi malam, saya cek, sampai riset, masih ada problem tuh civil, military civil relation di Amerika Serikat, Pak Jenderal, sampai tadi malam. Kalau mau cek, begitu itu, Anda lihat, jadi ini, tapi sudah, itu saya belum ada. Sekarang mari kita cek, kita bicara Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar sekali lagi bicara pertahanan dan keamanan, bicara polisi dan tentara. Ini tidak ada urusan dengan tentara di mana dan polisi di mana gitu ya. Tapi kita mau bicara tentang bangsa, kita mau bangun ini bangsa atau kita mau bicara mengenai sipil, supremasi ini dan supremasi itu, atau kita mau bicara mengenai bangsa ini sehat sekarang dan seterusnya. Nah, kalau saya ingin bicara mengenai bangsa ini sehat sekarang dan seterusnya, dalam kerangka itulah kita mesti bikin beres tatanan ini. Satu, yang mau saya bilang adalah Undang-Undang Dasar bicara mengenai pertahanan dan keamanan. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 bicara mengenai yang judulnya adalah pemisahan TNI dan Polri. Di TAP MPR itu sama dengan di Undang-Undang Dasar, sedikit berbeda dari Undang-Undang Dasar, kecuali penegasan mengenai, karena di TAP MPR itu jelas ditetapkan bahwa TNI dan Polri sama-sama berada di bawah Presiden. Kalau di Undang-Undang Dasar, pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden itu dalam tanda petik bahasa kerennya, bahasa hari-harinya, bosnya Angkatan Darat, bosnya Angkatan Laut, bosnya Angkatan Darat. Panglima tertinggi, orang sebut bola-balik bicara mengenai panglima tertinggi.
sama juga dengan Amerika itu. Presiden juga panglima tertinggi dari Angkatan Laut dan termasuk polisi. Soal kita sekarang adalah secara manajemen konstitusi TNI tidak bisa rumuskan polisi politik, pertahanan, apalagi keamanan. TNI tidak bisa bicara secara politik mengenai anggarannya sendiri. Dia tidak bisa, kalau butuh senjata berapa banyak, nggak bisa beli sendiri tuh. Nggak bisa pergi ke sana ke DPR, lalu bicara DPR bla 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 bla. TNI ini organisasi apa lima misalnya begitu. Ke sana ke DPR, lalu bicara dengan DPR, anggarannya saya mau beli tank sekian, saya mau beli nuklir sekian, saya mau beli senjata sekian, nggak bisa. Mengapa begitu? Karena dia diletakkan di bawah Departemen Pertahanan. Semua polisi, administrasi polisi itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan yang mendefinisikan semua itu. Kementerian Pertahanan pula yang mendefinisikan polisi mengenai pertahanan kita. Pertanyaan sekarang, siapa yang mendefinisikan keamanan nasional kita? Secara konstitusi, saya tidak usah dengan politik-politik yang kecil ini. Saya mau tanya sekarang, forum ini, siapa di negara ini yang mendefinisikan, yang diberikan kewenangan, mendefinisikan postur dan kebijakan keamanan nasional kita? Pertahanan, Menteri Pertahanan. Teknisnya perumusannya pasti bicara dengan Panglima dan berapa kepala staf angkatan itu. Keamanan siapa? Soal yang kedua dari segi konstitusi, Undang-Undang Dasar bicara mengenai pertahanan dan keamanan. Kita cuma punya Kementerian Pertahanan, ya nggak Pak Jenderal? Apa keamanan tidak penting? Lalu siapa yang mengurus keamanan? Dari segi politik konstitusi ya, saya tidak bicara teknis-teknis. Tentara diurusi oleh Departemen Pertahanan untuk urusan dalam rumahnya, termasuk mendefinisikan soal postur keamanan, postur pertahanan. Polisi cuma ada Mabes, Polri, langsung ke, begitu ya Pak Jenderal, langsung ke Pak Presiden. Saya senang sekali tadi Pak Slamet itu bicara, karena saya senang karena kebetulan juga sama dengan saya. Sudah cukup lama saya bicara, tidak ada tiran di dunia ini yang tidak punya dua alat. Orang jahat, penguasa jahat di dunia ini cuma punya dua alat. Dua alat itu adalah senjata guns, and law, hukum. Di dunia ini cuma ada dua itu. Cek mulai dari rumah kuno sampai dengan saat ini, cuma ada dua. Penguasa jahat itu cuma punya dua alat, senjata dan hukum. Tentara ini, jenderal ini, hanya bisa gunakan senjata itu kalau ada keadaan yang dijustify secara undang-undang dasar, baru bisa pakai, baru bisa letusin itu senjata kan Pak Jenderal. Kalau ada perang, dan untuk menyatakan perang, Presiden memang punya kewenangan itu, tapi mesti bicara dengan DPR. Mesti persetujuan DPR, baru bisa dinyatakan perang. Nah kalau perang, baru tentara pakai senjata. Polisi tiap hari, kilometer 50. Kilometer 50 misalnya, salah satu di antaranya. Dia diberikan tiap hari penegakan hukum. Tadi betul, dia pakai senjata tidak mematikan, tapi dia pakai senjata. Tidak perlu ditata dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Itu problem-problem konstitusional yang mesti kita pikirkan agar bangsa ini sehat dari waktu ke waktu. Dalam perspektif itu ya, saya masih mengatakan, saya tidak tahu Pak Jenderal punya pengalaman atau tidak. Tapi National Security Act, National Security Commission, National Security Service di Amerika Serikat itu ya juga didefinisikan atau militer Amerika Serikat, Chief Staff, Joint Chief Staff,
Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat dan Kepala Staf itu bicara juga mengenai keamanan nasional. Ya kalau kita di sini masuk dalam ranah kepolisian, tapi di Amerika Serikat, negara yang sangat demokratik itu, tentara juga termasuk yang membicarakan keamanan nasional, national security itu dibicarakan oleh tentara. Satu kategori itu. Jadi kita mesti bikin beres ini supaya bangsa ini beres. Yang kedua, apa yang perlu ditakuti dari perubahan undang-undang TNI ini? TNI mau balik kembali kayak dulu nanti. Why? Tadi yang beliau ini bicara panjang lebar. Tatanan konstitusi memungkinkan semua yang dulu itu terjadi. Undang-Undang Dasar 1945 dulu memungkinkan. Nah, kalau kita bicara mengenai atau begini, dui fungsi itu tatanan, militerisme tatanan, bukan by case. Salah. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah memungkinkan terjadi yang tadi Pak Slamet ngomong itu. Tentara ikut merumuskan politik negara, masuk di dalam MPR. Day by day tentara ada di dalam, tentara dan polisi ada di dalam DPR. Bikin undang-undang, bikin segala macam di dalam itu. Apakah itu akan terjadi di sekarang ini? Tidak. Why? Undang-undang dasar tidak memberikan tempat untuk itu. Jadi apa yang takuti? Apa yang takuti? Tidak mungkin militeristik itu atau militerisme itu terjadi, atau supremasi militer seperti dulu itu terjadi. Why? Karena mereka tidak membuat kebijakan. Tidak lagi mereka merancang kebijakan politik, mereka tidak lagi merancang kebijakan politik, mereka tidak lagi merancang tatanan. Tak ada lagi. Dulu kan kita punya GBHN. Oke, GBHN itu dibikin oleh MPR, tetapi kan kita tahu itu dibikin oleh Wantanas kan itu di masa lalu gitu ya, Jenderal. Ya kita tahu di dalam itu ada tentara, ada orang-orang sipil, ada ekonom, ada politik, ada orang hukum segala macam dalam. Lalu itu jadi bawa ke MPR, disahkan jadi GBHN, guys, panduan pembangunan kita. Sekarang barang itu tinggal cerita. Kenapa? Udah diganti pakai RPJPM, undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Pakai undang-undang itu tidak dibikin oleh tentara, tidak dibikin oleh polisi, dibikin oleh politisi di DPR sana. Golkar, PDP, bla 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 segala macam. Jadi bagaimana ceritanya itu? Bagaimana cerita undang-undang TNI ini kita melihat atau dipersepsikan akan membangunkan atau menghadirkan monster militeristik? Dari mana ceritanya? Karena militerisme atau supremasi militer itu soal tatanan dan dimungkinkan dulu oleh undang-undang dasar karena tidak ada pembatasan memang. Nah, sekarang ini tidak mungkin. Saya rasa kita ini mesti fair juga. Ini tentara ini bicara politik saya nggak bisa. Hari ini ya, tentara yang pakai pangkat ini di Amerika Serikat sana itu bisa bicara mereka, asal jangan datang ke konvensi partai politik pakai seragam. Kalau dia dari sana, maka dia bikin petisi tentara aktif ini bisa. Jadi tadi betul ini, jangan juga tentara tidak mengerti politik. Tentara mesti mengerti politik. Ya tidak bisa dia pakai senjata itu pergi hadang-hadang orang, paksa ini, paksa itu segala macam. Anda lihat baru-baru ini pidato Joe Biden terakhir ya. Di pinggir itu kepala staf angkatan laut. Apa dia? Trump adalah presiden yang paling sering dan paling banyak memberikan otorisasi kepada tentara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Itu Trump. Saya senang dari beliau. Di Amerika, kita ini mirip-mirip Amerika juga hari ini. Sipil Amerika Serikat, partai-partai di Amerika Serikat itu juga tukang tarik-tarik tentara dalam politik. Anda tahu waktu Trump, Republik itu
tidak terlalu suka pada militer. Senang juga para militer untuk masuk dalam politik, tapi tidak mau mendominasi, tidak mau menjadikan preferensi mereka sebagai hasil akhir, sebagai preferensi utama Trump dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik. Itu Republik. Berbeda dengan Demokrat. Demokrat itu kalau bisa militer cepat masuk, karena dia tidak suka Trump. Militer harus masuk ke dalam politik, memberikan advice yang menyudutkan Presiden Trump. Itu Demokrat. Jadi kita mesti fair. Sebab kalau tidak, ini bangsa ini begini-begini doang nih. Dan jangan lupa ya, dalam perspektif konstitusionalisme, khususnya kalau kita ambil sebagai patokan utama adalah Amerika Serikat misalnya, tentara punya pikiran politik. Chief kepala staf gabungan di Amerika Serikat itu adalah first advisor political perspektif presiden. Kita ini tidak tahu apakah papan 5 kita itu memberikan nasihat politik kepada presiden atau tidak, dulu dan sekarang ini. Saya ingin menyudahinya dengan mengatakan begini: tidak ada alasan yang cukup secara konstitusional untuk mengkhawatirkan munculnya militerisme dan atau paling tidak supremasi militer di Republik. Why? Karena konstitusi tidak memungkinkan Anda sampai di titik itu. Dulu iya, sekarang tidak. Mengapa? Karena ini. Kedua, bangsa ini mesti serius betul berpikir tentang pasal 30 itu, pertahanan dan keamanan. Dari segi organisasi, tentara kita ini di bawah Departemen Kementerian Pertahanan untuk urusan kebijakan administrasi bla 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 bla. Keamanan selalu langsung ada dipegang oleh Mabes Polri. Mari kita pecahkan itu dari segi konstitusi. Apakah itu tepat secara konstitusi, ataukah dia mesti mengikuti cara seperti yang dipilih oleh MPR dengan menempatkan tentara di bawah MPR? Rasa-rasanya satu hari nanti kita mesti serius berpikir tentang kemungkinan kita punya Kementerian Keamanan Nasional. Satu hari nanti kita mesti berpikir tentang kemungkinan kita memiliki satu Kementerian Keamanan Nasional. Sebab kan kalau kita baik konstitusi, Departemen Pertahanan itu menjadi justified karena menunjuk pasal 30. Lalu kenapa bunyinya sama, tidak kita pikirkan untuk satu kementerian yang kira-kira mengurusi keamanan nasional? Sebab kalau tidak begitu, maka rasanya kita mesti kembali seperti konsep masa lalu. Pertahanan automatically di dalamnya ada keamanan. Dan karena itu keamanan tidak bisa dimonopoli pendefinisiannya oleh katakanlah kepolisian. Mesti bicara bareng-bareng dengan tentara. Kalau kita mau begitu. Nah, bagi saya ini masalah. Kalau yang tadi yang kecil soal tadi itu sudah beliau kan sudah bicara, saya tidak mau bicara. Saya mau bicara ini. Satu hari nanti kita mesti berpikir serius betul demi bangsa ini. Apakah betul kita tidak memerlukan dan atau betul soal keamanan nasional security itu tidak urgent untuk dipikirkan? Bagi saya tidak. Karena itulah yang membuat Amerika ada sampai sekarang. Yang ketiga, jangan khawatir. Tidak mungkin kita kembali. Nothing. Tidak ada jalan kembali ke supremasi militer. Tidak ada jalan. Karena undang-undang dasar tidak memberikan jalan itu. Sama sekali tidak. Dan yang mau saya katakan, Anda jangan lupa ya. Jangan lupa. Di Amerika Serikat itu ada tidur di dalam kamar juga dikontrol oleh negara. Negara yang kita bilang demokrasi nomor 1 itu, ya, demokrasi nomor 1 itu ada di dalam kamar juga dikontrol oleh negara. Tidak ada satu detik dalam kehidupan Anda yang tidak dikontrol oleh negara atas nama National Security Agency, atas nama National Security NIT. Anda kritik lingkungan, mati. Anda lihat terakhir ini, supaya jangan kita bilang negara ini negara buruk.
Atau cuma Amerika Serikat itu yang hebat demokrasinya? Tahu nggak? Mahmud Khalil yang berdemonstrasi di Universitas Columbia, calon doktor itu, dideportasi, ditangkap. Coba, padahal dia cuma kritik Israel, dia tidak kritik Amerika, dia kritik perang Israel. Saja, tangkap, mau deportasi. Anda tahu nggak sekarang? Universitas Columbia mendeportasikan, memberhentikan begitu banyak mahasiswa hanya karena mereka dukung gajah. Demokrasi apaan? Kebebasan berpendapat apaan? Itukah yang kita menjadikan preferensi untuk mengacak-acak? Jangan-jangan ya kita bola-balik bicara demokrasi di sini ini untuk mengacak-acak bangsa ini. Jangan-jangan begitu ya, tapi saya bukan orang intelijen, nanti beliau ini yang bicara gitu. Karena jangan salah lo ya, jangan salah ya. Kita mesti tahu apa yang disebut dan apa yang dilakukan oleh Roundtable, apa yang dilakukan oleh Institute for Foreign Relations, apa yang dilakukan oleh Heritage. Itu semua kaki tangan yang melakukan destabilisasi di luar negeri. Kaki tangan organ-organ Amerika Serikat yang melakukan destabilisasi politik di luar negeri. Oke, Pak. Jadi kita mau jalan itukah yang mau kita cari dan kita tempuh, ataukah kita memilih jalan sendiri atau apa yang disebut oleh Kishore Mahbubani dengan Asian Way. Dan saya rasa pada titik tertentu kita perlu bicara mengenai Indonesian Way. Indonesian Way adalah ya nasional gotong royong itu yang punya Faisal Asegaf. Masuk. Masuk dia. Masuk. Nasional gotong royong ternyata Indonesian Way. Masuk Tuhan pembina. Saya kira cukup. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Profesor. Poin utamanya saya kira beliau mengirim pesan secara jelas bahwa hanya orang bodoh yang percaya bahwa difungsi akan kembali hari ini. Itu alamatnya jelas. Dan berikutnya saya kira kita tunggu karena waktu pendek, saya akan memberikan kesempatan dulu buat Jangan dulu. sesi, satu. Bisa nggak saya dulu untuk nanggapi? Jadi teman-teman begini ya. Oke, jangan lama-lama. Kita bicara konstitusi. Dalam pasal 30 menyebutkan usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke? Jadi konstitusi kita itu hankam itu menjadi satu. Hankam itu menjadi satu, bukan pertahanan, bukan keamanan. Ini sudah dibahas, kemudian sudah diuji cobakan, maka melalui TAP MPRS, Soekarno membuat yang namanya Departemen Hankam. Itu TAP MPRS. Apalagi kemudian menghadapi situasi bahwa kita akan mengambil Irian Barat. Jadi Hankam itu, Kementerian Hankam sudah ada sejak TAP MPRS itu. Jadi bukan berarti pertahanan ini yang salah dari bagaimana menerjemahkan di era reformasi. Pertahanan tugas TNI, keamanan tugas polisi, itu salah. Yang disebut keamanan di polisi adalah keamanan ketertiban masyarakat. Sementara keamanan itu ada yang disebut keamanan insani, keamanan keluarga, rumah Anda digembok, itu keamanan supaya maling tidak masuk. Keamanan masyarakat atau publik, nah disinilah polisi masuknya di situ. Kamtibmas, ada juga keamanan dalam negeri, ada keamanan nasional, ada keamanan negara. TNI bertugas untuk pertahanan dalam rangka keamanan nasional, keamanan negara. Kalau keamanan itu diterjemahkan fungsi untuk polisi, itu keliru. Polisi lagi-lagi keamanan ketertiban masyarakat. Karena ada keamanan dirgantara, keamanan maritim, keamanan cyber. Polisi cybernya itu adalah cyber crime, bukan cyber keseluruhan. Jadi seperti Kaba Intelkam itu keliru. Harusnya Kepala Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kalau ini keamanan diterjemahkan milik polisi, semua dibenarkan.
Badan Intelijen Negara nggak perlu. Badan Intelijen Strategis TNI nggak perlu. Semuanya. Jadi polisi bisa masuk semuanya. Karena itu teman-teman, yang luput dari perhatian adalah sesungguhnya RUU Polri itu jauh lebih berbahaya daripada RUU TNI. Ini akan menjadi lembaga super body. Bayangkan misalnya ya, di dalam pasal 6 yang mengatur wilayah teritorial polisi ada misalnya kapal yang berbendera Indonesia di luar negeri pun ditangani polisi. Bayangkan Sinar Kudus yang disandera, dirompak sampai ke Somalia, nanti akhirnya Brimob yang terjun, bukan pasukan khusus TNI, Marinir, Kopasgat dan lain-lain. Lalu kapal pesawat yang berbendera Indonesia di luar negeri, ingat pembajakan Woyla di Thailand, nanti jadi Brimob. Lah ini gimana? Sama dengan keamanan cyber, Badan Siber Sandi Negara nggak perlu, kemudian Kominfo nggak perlu, TNI nggak perlu. Lagi-lagi kemudian soal penyidikan, polisi menjadi penyidik tunggal, bubarkan semua. Itu repot semuanya. Jadi justru yang harus kita amati adalah polisi akan menjadi lembaga super body kalau tidak kita awasi. Ini akan menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ini akan menjadi seperti polisi rahasia Jepang pada masa masuk Indonesia. Saya mencatat ada 9 poin yang harus dikritisi. Sementara yang TNI ini ecek-ecek, hanya bicara kesejahteraan. Misalnya perpanjangan usia pensiun, itu masalah kesejahteraan ini. Militer aktif di jabatan sipil, kesejahteraan ini. Kedudukan TNI dan Polri. Nah, sekarang begini. Di dalam ketatanegaraan Indonesia itu tidak equal TNI dengan Polri, di mana TNI ya secara operasional di bawah presiden, Polri juga begitu, tapi secara administratif dan keuangan di bawah Kementerian Pertahanan. Sementara polisi tidak, dia bisa langsung minta duit ke Kementerian Keuangan. Sementara Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesal harus lewat Kementerian Pertahanan. Nah ini Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau hanya sebagai kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Sementara Kapolri adalah pemegang anggaran. Di situ saja nggak imbang. Nih ya, misalnya polisi cuma 124 triliun dana APBN-nya. Sementara Kemhan sekitar 150-an misalnya. Tapi Kemhan itu dibagi 5 untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Kok teman-teman gak nyimak ini? Tiba-tiba ini kedua fungsi apa? Pipi. Ini saya bilang keliru gitu. Jadi gak mungkin gitu. Jadi ini harus teman-teman diawasi. Ini juga justru polisi mengarah ke multifungsi yang lebih mengerikan menurut saya. Ini kenapa luput? Nah, jadi ini sebagai catatan bicara masalah konstitusi ya. Dari tadi Bang Margarito mengingatkan kita bedah itu kalau perlu kita bahas secara khusus RUU Polri. Itu lebih fair menurut saya kemudian karena RUU TNI juga menurut saya masih ecek-ecek hanya bicara kesejahteraan, sementara geopolitik global Amerika dipimpin oleh Donald Trump sudah memindahkan dari perang Rusia Ukraina ke Indo-Pasifik, di mana sekarang
Cina sedang latihan perang terus-menerus sampai hari ini dan tinggal menunggu latihan perang pendaratan amfibi, maka Cina menguasai Taiwan. Jadi one China policy, 300.000 warga Indonesia di Taiwan itu siapa yang mikirkan? Harusnya TNI mikirkan itu, bukan RUU-nya bicara yang ece-ece doang. Nah kemudian satu lagi, Amerika sudah membuat 9 pangkalan militer bersama Jepang. Lalu Cina sudah membuat pangkalan-pangkalan militernya di Spratly yang jaraknya sekitar 45 menit saja ke Natuna. Kalau ini terjadi perang Cina dengan Amerika, maka wilayah Indonesia menjadi tempat dilaluinya kapal selam tenaga nuklir. Ini seharusnya yang dipikirkan oleh TNI, bagaimana bicara postur, gelar, kekuatan. Jadi ini yang dibahas, bukan yang kemarin dobrak-dobrak kemudian nggak ngerti. Sayang gitu loh, belajar dulu baru. Jadi kalau kritis tapi jangan jangan on lah kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, menarik. Kita berikan aplaus. Oke, jadi kalau berdasarkan penyampaian Bang Ginting tadi itu, polisi itu sudah full minta diisi. Nah, jadi saya kira kita akan berikan satu waktu. Namanya ini adalah Dari Kadin. siap. Bang Irawan. Namanya IMSAT, Interupsi Masyarakat Sipil Anti Kebodohan. Silahkan yang mau interupsi, kita berikan waktu. Awan dulu, oke. Bang Irawan. Sini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan bang. Sini aja sudah. Ini diskusi luar biasa. Ini saya baru datang tapi langsung tersentak ini oleh paparannya Dr. Salahuddin, lagi-lagi Profesor Margarito. Memang Indonesia harus penuh dengan manusia-manusia tetap hidup terus Indonesia. Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ini yang sangat mengerikan. Kenapa judul sama Faisal ditulis hentikan dikotomi sipil militer? Tentunya ini berangkat dari traumatik bangsa kita, Pak. Prof. Margarito, bangsa kita ini penuh dengan traumatik, Pak. Puncak daripada traumatik bangsa kita adalah 98. Bangsa kita traumatik dengan cawe-cawenya militer di negara ini. Mohon izin Pak Jenderal. Cawe-cawe militer yang begitu dahsyat sehingga muncullah manusia-manusia seperti Faisal Asegaf dan kawan-kawan. Dobrak ini bangsa, runtuhlah yang namanya Soeharto. Hari ini, Prof. Dr. Ginting, bangsa kita ini juga trauma dengan cawe-cawenya Partai Jokowi. Trauma militer, trauma parcok, tidak ada hentinya bangsa ini dengan traumatik. Inilah yang menyebabkan mungkin rakyat tanpa suatu analisa yang mendalam seolah-olah menolak kehadiran militer lagi. Seolah-olah menolak. Saya sendiri juga tidak terlalu paham. Tadi saya tanya sama Sis Faisal, apa RUU TNI ini? Cuma hanya 3. Ini masalah kesejahteraan TNI. Saya rasa bila perlu jangan 3, 5 atau 10 kesejahteraan TNI. Mohon pencerahan dari Pak Ginting dan Prof. Traumatik ini sudah mendarah daging, Pak, di bangsa kita ini. Setelah traumatik militer, traumatik parcok. Traumatik parcok ini baru saja Dr. Ginting mengeluarkan suatu statement yang luar biasa. Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu bawah alam sadarnya Dr. Ginting menyatakan Dr. Ginting ini traumatik terhadap parcok itu. Mohon bisa dijelaskan kepada kami yang awam ini bahwa dikotomi sipil militer memang sudah tidak perlu. Tapi yang kami khawatirkan adalah cawe-cawenya, Pak. Jika diberikan slot khusus militer terhadap
eksistensi bangsa ini, terus meremes kemana-mana ke politik dan sebagainya, walaupun itu sudah tadi Prof sudah jelaskan bahwa tidak ada ruang untuk itu, tapi yang namanya cawe-cawe kan memang ada ruang, Pak. Nah, Parcok ada ruang untuk, tapi tetap cawe-cawe, Pak. Ini yang menggelisahkan kami. Yang kedua, Pak Prof yang luar biasa, sehingga rakyat bisa menerima yang namanya sipil dan militer ini tidak perlu untuk didikotomikan, tidak perlu dibedakan. Saya sudah melaksanakan Pak Dinting, Pak Prof. Saya punya anak buah di Kadin, itu semuanya jenderal semua, Pak. Ada bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ya, kebetulan saya di Wakil Ketua Umum, saya punya komite tetap, itu bintang 2, bintang 3, bintang 1. Sebelumnya saya di Kepala Badan juga jenderal semuanya. Artinya di sini saya pribadi tidak mendikotomikan antara sipil dan militer. Tapi bagi rakyat, bagi kebanyakan ini traumatik, Pak. Traumatik, Pak. Apalagi Parcok, saya sendiri traumatik Parcok, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, ini dulu, sebentar. Pak Maidian Supiadin dulu, karena kita bicara militer, tentu harus latar belakang militer, kita kasih kesempatan. Dapat sipil juga perlu, Bos. Oh iya, siap. Selanjutnya. Terima kasih Pak Alif, moderator, narasumber semuanya. Saya sepaham dengan apa yang disampaikan semuanya. Saya mulai mencoba menganalisa dari judul, Pak. Ini judulnya bagus, Pak Alif. Hentikan dikotomi sipil militer. Mengapa? Karena dikotomi itu adalah menurut bahasa Indonesia adanya dua kelompok dibentuk untuk saling bertentangan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita ini tidak suka dengan persatuan dan kesatuan. Itu kuncinya. Nah, yang kedua, ya, saya secara keseluruhan begini. Kalau kita bicara keamanan, versi saya, keamanan nasional itu dibagi 3 yang sampai hari ini tidak pernah muncul undang-undangnya. Yang saya inginkan itu keamanan nasional itu ada 3. Pertama, keamanan negara. Apa itu keamanan negara? Keamanan yang menyangkut kedaulatan negara, artinya serangan dari luar. Yang kedua adalah keamanan wilayah. Apa itu keamanan wilayah? Apabila di sebagian wilayah Indonesia terjadi yang namanya gerakan pemberontakan bersenjata atau separatis. Yang terakhir adalah yang ketiga, itu yang disebut dengan Kamtipmas. Nah, kalau kita bicara 3 ini, ada keamanan negara, keamanan wilayah, keamanan Kamtipmas, itu tentu leading sektornya berbeda. Keamanan negara pasti leading sektornya militer. Kalau keamanan wilayah, leading sektornya militer dibantu oleh kepolisian. Tetapi kalau keamanan ketertiban masyarakat, maka leading sektornya adalah kepolisian, yang lain membantu. Jadi sesungguhnya tidak ada di dunia ini tugas-tugas sektoral yang bisa diselesaikan secara sektoral. Makanya perkawinan itu adalah antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki bukan perkawinan itu namanya. Itu, Pak. Karena ada sinergi antara perempuan dan laki-laki, dia sepakat membentuk keluarga untuk mencapai satu tujuan yang tetap ditetapkan bersama. Nah, kaitan dengan ini, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan, Pak Alif, ikut melahirkan Undang-Undang TNI. Waktu itu saya 2003 adalah wakil asisten teritorial Kasar. Ikut, ini sangat krusial. Bahkan waktu itu yang paling krusial adalah pasal 19 yang sekarang sudah dirubah definisi. Saya bersama Profesor Ikrar Nusabakti itu ikut bersama ini.
Pasal 19 itu awalnya bunyinya, dalam keadaan tertentu TNI, Panglima TNI dapat mengerahkan kekuatan untuk mengatasi keadaan darurat. Tapi setelah itu dia wajib segera lapor kepada Presiden. Karena bisa saja terjadi keadaan darurat, Presiden tidak di tempat. Maka disitulah dibunyikan pasal itu, dalam keadaan tertentu. Nah, tapi setelah itu sekarang disederhanakan, TNI dapat mengerahkan kekuatan atas perintah Presiden. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 7 ayat 1 itu menetapkan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara, yaitu tugas-tugas untuk perang. Sementara pasal 7 ayat 2 itu ada 14 tugas TNI di luar perang. Itu bukan kemauan TNI, Pak, kemauan rakyat dari DPR. 14 tugas di luar, kalau tugas perang itu sudah jelas loh, nggak usah kita bahas. Tapi tugas-tugas di luar perang antara lain mengatasi separatisme, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi terorisme, membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah, dan seterusnya. Tapi dengan catatan, pada pasal 7 ayat 3, tugas-tugas 1 dan 2 harus berdasarkan keputusan politik negara, yaitu keputusan antara Presiden dengan DPR. Jadi sangat jelas. Jadi tidak mungkin militer melakukan aksi sendiri. Nah, kita harusnya bersyukur punya TNI, Pak. Mengapa saya tidak bersyukur? Sampai detik ini TNI tidak punya kultur kudeta seperti Filipina, Thailand, Laos, Turki. Mereka sewaktu tidak suka sama pemerintah, langsung kudeta, ambil alih. Nah, TNI tidak punya itu. Saya selama di Komisi 1 selalu menjamin itu. Setiap ada. Cukup, Pak Jenderal. Ya, jadi saya kira itu kita mari berpikir positif. Ya. Apapun yang akan terjadi, yang penting negara ini tetap utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Setuju. Berikutnya, Bung Kemal. Depan, Bung Kemal. Pengacara senior, korban polisi juga nggak? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaludin Kudubul, kebetulan seorang praktisi hukum, juga Ketua Umum DPP KKBMN. KKBMN itu kerukunan keluarga besar masyarakat Maluku. Ada semua di sini. Mereka fans dengan Partai Negoro yang ada di sini. Saya kira momentum diskusi pada sore hari ini merupakan sebuah jawaban terhadap doa saya sebenarnya. Karena sebagai keluarga besar TNI, selama ini kami merasa dizolimi, kami merasa dihina, kami merasa difitnah, dicaci maki, dibully oleh siapa saja. Menurut kami itu adalah sebuah langkah, sebuah sikap yang tidak menunjukkan mereka sebagai seorang warga negara yang baik di Nusantara yang kita cintai. Jadi kami terima kasih kepada Partai Negoro yang sudah menghadirkan sebuah diskusi yang luar biasa. Saya kira kita punya pengalaman 27 tahun pasca reformasi yang dipimpin oleh sipil hingga hari ini, yang kemudian melahirkan orang-orang hebat semua, hebat nyolong, hebat koruptor, hebat nyuri, hebat perampok, hebat merampas semua hak rakyat. Seolah-olah tidak ada yang membutuhkan itu semuanya. Dan teman-teman yang kemarin datang ke satu hotel lalu kemudian meneriakan yel-yel tentang segala macam yang berkaitan dengan TNI, kok Anda di mana ketika
puluhan ribu triliun uang rakyat ini digarong oleh para sipil, digarong oleh para politisi, oleh para partai politik, kok tidak ada yang bersuara? Kok hari ini kenapa TNI kemudian seolah-olah TNI yang menanggung semua beban dosa itu semuanya? Saya kira kita harus jujur. 27 tahun ini TNI puasa, menahan diri, dan memang itu kulturnya. Mereka juga selama ini tidak pernah represif, tidak pernah nembak orang, tidak pernah mukul orang, tidak pernah hajar orang, tidak pernah culik orang, hingga saat ini kepemimpinan presiden kita yang terhormat Prabowo Subianto. Siapa yang ditangkap selama ini? Tidak ada. Dikasih ruang kebebasan demokrasi itu semua. Jadi kalau hari ini dengan adanya revisi undang-undang TNI, kemudian ada seolah-olah kelompok yang mengatasnamakan rakyat, punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya segala macam. Saya justru menduga, jangan-jangan mereka adalah orang-orang bayaran, antek-antek asing, antek-antek oligarki yang suka nolong, suka tipu rakyat, kemudian meneriakan seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar, orang yang membela kepentingan rakyat. Menurut saya itu omong kosong, nonsens. Karena itu saya ingin mengatakan satu hal, bahwa dalam melihat konsepsi pikir Bapak Presiden kita ingin membangun peradaban bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik dari segi pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, kemudian pertambangan dan lain sebagainya. Maka menurut hemat saya ini hanya bisa sukses, hanya bisa berjalan dengan baik kalau orang-orang yang ada di struktur pemerintahan di mana saja mempunyai integritas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, kejujuran, moralitas, disiplin yang tinggi, baru bisa semua itu terwujud. Dan menurut saya, kalau memang ternyata orang-orang yang punya sumber daya baik, yang kebetulan saja karena mereka berseragam beda, seragam TNI atau Polri, tapi mereka punya komitmen yang kuat, punya kompetensi, punya kepedulian untuk mau membantu negara ini, untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan rasa keadilan. Why not? Kenapa tidak? Kenapa kita harus bicara soal legitimasi pemerintah? Kenapa kita tidak bicara tentang bagaimana moral Anda? Kenapa kita tidak bersaing sehat saja? Kalau memang Anda sipil, Anda punya kemampuan dan kapasitas, ya silakan. Tapi kalau ternyata itu adalah ya teman-teman atau orang-orang yang kebetulan berlatar belakang Polri, berlatar belakang TNI, ya menurut saya itu oke saja. Saya tidak berangkat soal itu, karena memang harus kita jujur, negara ini sudah rusak oleh sipil. Itu poinnya. Jadi saya kira ini hanya sekedar pandangan dari kami, sekaligus juga kegundahan kami yang kami luapkan di forum diskusi yang luar biasa ini. Karena memang selama ini kami nahan-nahan. Di mana ruang yang harus kita sampaikan ini? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Tadi sudah ada 3 imsak ya, 3 instruksi masyarakat sipil anti kebodohan. Sekarang tiba masanya tarhib, tanggapan rasional atas harapan dan instruksi masyarakat. Siapa yang duluan? Silakan. 2 menit, 2 menit Pak. Tadi Pak, pada yang pertama tadi ya, kita memang mesti menghentikan kebiasaan berpikir berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Mari kita bicara secara komprehensif. Saya tidak tahu apakah kita ini memiliki satu national strategic defense planning. Oh, apakah kita punya satu strategi national strategic security planning? Saya nggak tahu. Tapi saya rasa kita mesti memiliki itu agar tidak tiba saat batal. Tidak dari ekstrim satu ke ekstrim lain. Misalnya, saya beri contoh ini. Betapa kita tidak pernah bisa berpikir komprehensif, atau bahaya kalau kita tidak berpikir komprehensif. Mari kita lihat. Dulu kita makin maki jaksa dan polisi dalam pemberantasan korupsi. Kita bilang buruk semua. Lalu ekstrim kita bikin KPK. Apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya sekarang? Makin kacau. Ini betul kacau kan? Tebang pilih.
Akhirnya kacau. Karena kita tidak bangun tatanan yang masuk akal. Kita tidak pernah berpikir strategis, komprehensif, meletakkan tatanan. Dan kita pindah. Oh, tidak begini, begini aja. Begini aja nih. Problem kita day by day ini, problem penegakan hukum. Day by day, kalau day by hari-hari yang kita temukan itu problem penegakan hukum. Coba, saya selalu bukan karena ini ya, atau terserah orang mau bilang apa, tapi saya senang dengan kasus itu. Kasus Hasto yang didiamkan selama 8 jam di dalam pada waktu pemeriksaan dulu di KPK. Coba manusia waras di mana? Yang bilang itu waras. Siapa yang bilang waras? Anda tahu nggak? Cara itu dilarang di Inggris pada tahun 1679. Kok di zaman kita hari ini barang itu terjadi? Sinting nggak itu? Itu gila nggak itu? 1679 cara yang dialami oleh Hasto itu sudah dilarang di Inggris. Kita terjadi di hari ini. Gimana itu? Ada masih begitu banyak lagi yang lain. Karena itu saya ingin bilang, kita, itu sebabnya tadi saya memulainya dengan mengajak, mari kita berpikir komprehensif. Mari kita bicara tatanan. Sebab kalau tidak, ya begini aja nih. Tiba-tiba orang cuma mau bicara tentang naik pangkat tanpa usia pensiun, terus menambahkan atau melegalisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan, lalu kita bilang ini monster di fungsi TNI. Lalu itu akan membahayakan demokrasi kita. Padahal bahaya besar dalam penegakan demokrasi, dalam demokrasi itu adalah penegakan hukum. Penggunaan wewenang yang semena-mena itu yang membahayakan, itu yang merusak. Kalau Anda cek sejarah, itu satu-satunya hal yang merusak, meruntuhkan demokrasi dan atau republik. Tidak ada yang lain. Ada boleh cek? Cuma di penegakan hukum penggunaan wewenang itu. Tentara ini dulu bisa tangkap orang karena undang-undang subversif memungkinkan itu. Tentara ini dulu bisa periksa orang karena undang-undang subversif bisa berikan kemungkinan itu. Sekarang bisa nggak? Bisa nggak tentara ini tangkap orang? Oke, sekarang Nggak bisa kan? Jadi mari kita berpikir komprehensif untuk urusan bangsa ini agar kita sehat dari waktu ke waktu. Saya kira itu. Oke. Komentar dulu. Wah, sangat bersemangat Bang Margarito, dan saya senang, saya setuju semua yang dikatakan. Juga Mas Ginting, Mas Slamet Ginting sudah kasih kita clue-clue yang bagus ya, bahwa negara ini menuju ke negara kepolisian Republik Indonesia. Artinya cawe-cawe terlalu banyak dan polisi terlalu banyak cawe-cawe. Tapi kita sering lupa ya, kita sekarang kan kita bicara tentang revisi undang-undang TNI. KPK itu rusak ketika undang-undang KPK itu direvisi dengan tujuan memang merusaknya, melumpuhkannya. Tapi yang ini bukan ya. Revisi undang-undang TNI memang dibutuhkan agar dia lebih up to date. Ya. Kemudian ada yang kita lupa. Ketika kita bicara tentang perlindungan, ya ini kan undang-undang TNI, undang-undang kepolisian juga nanti sebetulnya perlindungan terhadap tanah air, ya kan tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Dari serangan militer seperti yang disebut tadi oleh Bapak Setiadi, ya sudah disebut bahwa serangan militer itu. Tapi ada yang lebih berbahaya dari serangan militer, adalah serangan bisnis. Apa yang terjadi lewat PSN itu adalah serangan bisnis. Bagaimana tanah-tanah rakyat itu direbut sedemikian rupa dan pemerintah mengerahkan polisi dan tentara untuk mengusir rakyat dari tanah-tanah mereka. Ini adalah perebutan seperti zaman penjajahan dulu, company. Nah, perlindungan ini dibutuhkan
oleh rakyat dari pemerintahnya, dan pemerintahnya perlu menjaga kedaulatan ini, karena PSN apalagi yang terjadi di Banten dan di Rempang itu adalah serangan terhadap kedaulatan Republik Indonesia lewat bisnis, di mana dia dikerjasamakan dengan dunia luar, dengan Cina dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi rawan. Tempat-tempat strategis kita ini menjadi tidak nyaman buat rakyatnya. Rakyat bisa diusir padahal seharusnya beruntung di situ. Nah, ini diusir dan ini menjadi tidak rawan, menjadi titik rawan di mana penyelundupan orang dan barang dan narkoba bisa terjadi tanpa kontrol pemerintah. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira tetap santai, sama makanannya cukup. Oke, baik, tadi ini ada persoalan teman-teman. Di dunia ini mayoritas negara itu sudah memiliki yang namanya National Security Act. Tapi kita negara modern menjadi salah satu negara besar di dunia yang tidak memiliki National Security Act. Kita sudah membuat rancangan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional sejak 2017, tapi sampai sekarang tidak goal. Rasanya publik juga tahu siapa yang membentuk undang-undang ini sampai tidak goal. Silahkan Anda jawab sendiri. Anda tahu siapa di era ini, sejak era Jokowi sampai berakhir? Aneh bagi saya, kita tidak punya namanya Undang-Undang Keamanan Nasional, dan kita pun negara yang tidak punya undang-undang presiden. Jadi presiden bisa semau-maunya. Ini negara demokrasi, tapi hampir 80 tahun kita tidak punya undang-undang presiden. Kita tidak punya undang-undang keamanan nasional, dan kita kecewa karena polisi juga tidak berada di bawah kementerian, sehingga tidak bisa mengontrol. Bayangkan, dia punya senjata, punya hukum, dan saya dengan Bang Vitor Suryadi ini pernah menginap di kantor sel polisi beberapa hari dulu. Itu adalah bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti itu. Jadi, mengapa seperti saya bilang, polisi harus berada di bawah kementerian. Amanat konstitusi, dia berada di bawah Kementerian Hakam. Kalaupun tidak, di luar negeri tugasnya law and order. Tidak ada security-nya, bisa di Kementerian Hukum. Tapi untuk paramiliternya, BRIMOB bisa langsung di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Karena sejarah berdirinya polisi itu dibagi dua, polisi konvensional dan polisi istimewa, BRIMOB, yang menyatu dengan TNI melawan pemberontakan. Jadi mata kita harus terbuka juga, golkan Undang-Undang Keamanan Nasional, sehingga negara ini bukan negara barbar, negara demokrasi, negara yang taat atas aturan hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini semua sesi sudah kita lalui: sahur, kultum, imsak, tarhim, terakhir adzan subuh. Adzan subuh itu arahan dan simpulan sesuai kebutuhan oleh Faisal Asegaf. Nah, kesimpulan. Supaya ada. Bang Ginting, ini kawan-kawan dari luar yang masuk. Cuma ruangannya kecil dan takut panas, tapi suaranya kedengaran. Jadi kita tiba pada kesimpulan, kita harus buat satu diskusi lagi. Kita paksa DPR dan pemerintah untuk bentuk Kementerian Keamanan untuk mengontrol kepolisian. Setuju nggak? Demikian hasil diskusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih semua untuk yang hadir, dan kalau Anda ingin semua hasil diskusi ini
terrealisasi, maka itulah aspirasi Partai Negoro dan kalian harus mendukung semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.